Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya, serta tidak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Nikoniah dari kelas 1297 MAN 2 Pekanbaru. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita penjelasannya. Sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati. Sumber hukum Islam yang mutafak terbagi menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah yang dikemukakan Imam Syafi'i Hasan Abu Thalib. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yang dikemukakan Imam Zakaria Al-Birri, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab yang dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf. Sedangkan Al-Quran menurut istilah Imam Al-Ghazali, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok isi kandungan Al-Quran, yang pertama berisi tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima riwayat dan cerita kisah umat terdahulu, bagaimana contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dasar kehujahan Al-Quran. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib diamalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangannya. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Nah, Al-Quran ini yang pertama. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak memberatkan atau adamul kharaj. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, meminimalisir beban atau qillatu taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dan dasar yang pertama. Dengan dasar ini, kita mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam beberapa jenis ibadah, seperti menjamak atau mengqasar salat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau at-tadarruj. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita lihat dalam hukum haram minuman keras, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi yang ditetapkan dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang mutafak lainnya adalah Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru atau jadid, dekat atau qarib, dan berita atau kabar. Adapun Al-Hadis menurut istilah
adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Macam-macam hadis. Macam-macam hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis qauliyah. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan. Yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan. Hadis qauliyah atau hadis perkataan. Hadis qauliyah atau hadis perkataan merupakan hadis-hadis yang langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana contohnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasannya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis fi'liyah atau hadis perbuatan. Hadis fi'liyah atau hadis perbuatan adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana contohnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis takririyah atau ketetapan. Hadis takririyah adalah hadis yang merupakan perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW ini dipandang sebagai persetujuan. Bagaimana contohnya? La walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajilduni afuh qala Khalid fajtazastuh fa'akaltuh wa Rasulullah yanzur ilayya muttafaqun ilaih. Yang mana artinya, maaf, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW cuma memandang kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dasar kehujjahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada dalil dari Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua, dalil al-hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnatan nabi. Artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, bayanut takrir, yang artinya menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contoh saja hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua ada bayanut tafsir, menjelaskan atau memberikan keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Contoh hadis ini yang menafsirkan Quran Surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang ketiga ada bayanut tasyri'. Bayanut tasyri' artinya menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tentu saja pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Sumber hukum Islam yang muttafaq ketiga ada ijma'. Pengertian ijma'. Yang pertama, secara bahasa, ijma' berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Yang kedua, ijma' menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Ali Abdul Razak
Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Dan yang ketiga adalah ijma' menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Abdul Karim Zaidan. Ijma' ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dasar kehujahan ijma' dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua adalah hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad SAW di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jemaah, dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Rukun dan syarat ijma'. Yang pertama, harus orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak. Dan yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Dan yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Dan yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah dan bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan, baik dari nas maupun qiyas. Macam-macam ijma' ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari cara memperoleh ijma', dan yang kedua dilihat dari dalalah atau penunjuk. Dilihat dari cara memperoleh ijma' ada ijma' tasyarih atau kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua ada ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, karena mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahan. Dilihat dari dalalahnya atau penunjuk, terbagi menjadi ijma' qat'i. Ijma' qat'i adalah hukum yang ditunjuk, sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Dan yang kedua ada ijma' zanni. Ijma' zanni adalah hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihad ini bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Yang keempat ada qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa ialah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Ghani Al-Baikani merupakan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Sedangkan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Qadari Baik, qiyas ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang persoalan baru yang tidak disebutkan nas, karena adanya pertautan ilat keduanya. Sedangkan yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang menyebutkan qiyas ialah hubungan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat hukum. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua Al-Hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, yang artinya, Rasul bertanya, bagaimana kamu kan menetapkan hukum apabila dihadapkan kepadamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum?
Mu'az menjawab, saya akan menetapkan dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Selanjutnya rukun qiyas. Rukun qiyas yang pertama ialah adanya pokok yang disebut dengan al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu sesuatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Dan yang ketiga, adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yaitu sesuatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Dan yang ketiga dan yang keempat, adanya kesamaan sifat al-illatu, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga pada pokok. Syarat hukum asal. Syarat hukum asal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum asal hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil qiyas atau ijma' tidak dapat menjadi asal bagi qiyas. Yang kedua, hukum asal hendaklah sesuatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal dan adanya ilat itu pada far'un. Sedangkan yang ketiga, hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila ia, yang pertama, ilat tidak tergambar adanya pada selain asal, dan yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah. Syarat-syarat far'un. Syarat-syarat far'un yang pertama, pada far'un terdapat ilat yang ada pada asal. Yang kedua, yang lebih dahulu ada far'un daripada asal. Contohnya mengkiaskan wudhu kepada tayamum. Dalam hal wajib, niat dengan ilat sama-sama ibadah. Pada wudhu lebih dahulu disyariatkan dibandingkan tayamum. Karena itu mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib, niat adalah tidak tepat. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Dan pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Syarat-syarat ilat. Syarat-syarat ilat adalah yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Serta yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Yang ketiga, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Sedangkan yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tapi juga harus terdapat pula pada selain asal. Macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas terbagi menjadi 5. Pertama, qiyas aula. Qiyas aula apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contohnya mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Fala taqul lahuma uff." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Dan yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contohnya mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakan tentang haram hukumnya dengan ilat dosa dan hadis. Dan yang ketiga, qiyas dilalah. Qiyas dilalah yaitu apabila ilat ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Dan yang keempat, qiyas syabah ataupun qiyas yang keadaan far'un pada bolak-balik antara dua asal, lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaan dengannya. Contohnya,
hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apakah dalam masalah wajib damam ganti rugi, ia dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik? Kias. Dan yang kelima, kias aduan. Kias aduan atau kias far'un lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contohnya, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.